Nah, 3 tahun telah berlalu sejak sosok Momoshiki itu menghilang dari permukaan, seolah lenyap di telan waktu tanpa jejak yang jelas ya. Di tengah dunia ninja yang terus bertumbuh, hanya sedikit yang menyadari bahwa keheningan itu menyimpan rahasia besar yang selama itu tersembunyi di balik ramalan-ramalan samar yang pernah dia ucapkan. Dalam tubuh Boruto, di balik tatapan tajam dan penuh luka yang bekas itu, tersimpan kesadaran seorang dewa yang dulu menganggap dirinya tak terkalahkan kan. Namun kini justru menjadi tawaran dari tubuh yang ingin ia kuasai. Ramalan yang pernah dilontarkan Momoshiki perlahan berubah menjadi kenyataan pahit itu. Bukti untuk Boruto sepertinya dia sangka, tetapi untuk dirinya sendiri salah besar. Di dunia para Otsutsuki, di mana kelahiran kembali melalui karma adalah jalan utama untuk hidup secara abadi, Momoshiki menemukan dirinya berada di ujung jalan yang tak pernah ia perhitungkan. Bukan lagi penguasa, bukan lagi pengendali, melainkan bayangan yang tertinggal dalam benak seseorang yang terus bertarung melawan takdirnya itu. Nah, saat masa depan yang ia ramalkan mulai retak, satu pertanyaan besar sekarang itu, apakah semua ini benar-benar akhir dari Otsutsuki Momoshiki atau justru awal dari sesuatu yang lebih berbahaya dari sebelumnya itu? Ini bakalan menarik teman-teman. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Selain DRT Media untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah, Momoshiki telah lama menghilang dalam cerita kan, sampai era 2 Blue Vortex, seolah lenyap begitu saja tanpa jejak. Namun ada sebuah petunjuk tersembunyi dalam chapter 72 manga Boruto yang bisa menjadi kunci untuk memecahkan misteri ini. Nah, di balik setiap kemunculan Momoshiki sebelumnya, ternyata tersilap satu detail penting yang nyaris tak disadari siapapun. Sebuah ramalan yang ia ucapkan sendiri, mungkin tanpa disengaja ya, menjadi hubungan perbuatan nasinya sendiri. 3 tahun lamanya detail itu tersimpan di depan mata para pembaca, namun tidak banyak orang yang menggunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada sosok Otsutsuki yang satu ini. Secara ilmiah nakama, beberapa teori teknologi pun muncul untuk menjelaskan kondisi Momoshiki yang kini terjebak dalam alam bawah sadar Boruto sendiri. Karma yang diciptakan oleh peradaban Otsutsuki yang jauh lebih canggih dibandingkan teknologi manusia mungkin mengalami semacam kegagalan suatu sistem. Jika dilihat dari sisi teknologi nyata di dunia ini, bisa saja ada inspirasi di balik mekanisme karma itu sendiri. Disitulah bisa ditemukan celah kelemahan yang mengungkapkan kondisi terbaru Momoshiki. Itu menjadi sesuatu yang menarik nih. Untuk memahami misteri ini, mari mulai dari sejarah panjang klan Otsutsuki yang telah menjadi predator kosmik selama jutaan tahun lamanya. Mereka menjelajahi planet demi planet untuk memanen buah cakra, lalu menggunakan karma sebagai sarana reinkarnasi. Prosesnya itu sederhana sob, namun itu sangatlah mematikan loh. Karma menyimpan data kesadaran, genetik, dan kekuatan mereka, lalu ditambahkan ke dalam tubuh makhluk baru yang dianggap layak sebagai sang wadah tersebut atau Utsuwa. Ketika tubuh asli Otsutsuki mati, segel karma mengaktifkan proses itu untuk mengambil alih tubuh dan pikiran sang wadahnya, sehingga pada akhirnya Otsutsuki terlahir kembali dalam bentuk yang baru itu kan. Namun cuy, tidak semua makhluk bisa bertahan dari posisi ini. Hanya mereka yang memiliki cakra kuat, tubuh tahan banting, atau sifat genetik unik yang bisa menahan proses implantasi dan transformasi yang melelahkan ini. Inilah sebabnya kenapa banyak subjek uji coba dari Amado yang gagal dan akhirnya tewas. Dalam kasus Boruto, ia justru menunjukkan kompatibilitas sempurna dengan karma milik Momoshiki. Ini bagikan jackpot bagi sang alien karena tubuh Boruto memiliki potensi genetik luar biasa sempurna. Di versi manganya disebutkan bahwa darah Byakugan menjadi penyebab kecocokan itu. Sedangkan versi anime menjelaskan bahwa kekuatan Otsutsuki dalam diri Boruto adalah faktor penentunya loh. Meskipun demikian, setelah Momoshiki terus mengalami kegagalan dalam menjalankan rencananya, dari percobaan pengambilan tubuh hingga ramalan-ramalan yang tak terwujud itu, ada satu hal yang patut diperhatikan. Ramalan pertamanya, ia pernah mengatakan bahwa Boruto akan kehilangan segalanya. Ingat itu? Ini dilihat lewat kekuatan penglihatan Eida.
Namun anehnya, walau Momoshiki tahu masa depan itu tak pasti, ia tetap berusaha mengubahnya demi kepentingannya sendiri. Nah, puncak kegagalannya terjadi ketika ia justru menyatu dengan Boruto kan, menciptakan sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Otsutsuki. Alih-alih mengambil alih tubuh seperti biasa, Momo malah kehilangan kendali dan menjadi bagian dari Boruto. Nah, di chapter 72, saat merasa percaya diri, Momoshiki meramalkan bahwa suatu tragedi besar akan menghancurkan mental Boruto, membuatnya ingin mati di sana. Ia bahkan mengatakan bahwa setelah pengambilan tubuh, kesadaran Boruto akan terjebak selamanya di sudut pikirannya, tanpa daya apapun, tak bisa berinteraksi dengan dunia luar. Ironisnya, yang terjadi kini adalah kebalikan dari semua itu. Justru Momoshiki lah yang sekarang berada dalam posisi tersebut. Ada ambigu sih memang semuanya itu. Jika dilihat lebih dalam lagi nakama, ramalan itu adalah bayangan dari nasibnya sendiri. Bisa aja kan, Momo pernah berkata bahwa ia tidak bisa melihat masa depannya sendiri, tidak bisa melihat masa depan Boruto dengan jelas. Namun kenyataannya, setelah mereka menyatu, masa depan Boruto dan Momoshiki tak lagi berpisah. Itu berarti saat ia melihat kehancuran dalam hidup Boruto, sebenarnya sedang menatap nasib buruknya tersendiri kan. Mengesankan. Fakta menariknya cuy, di versi manga kalimat "aku tidak bisa melihat masa depanku" dihapuskan. Ini bukan kebetulan. Sangat mungkin hal ini disengaja karena para penulis itu ingin menyimpulkan petunjuk besar pula bahwa Momoshiki selama ini sedang menatap masa depannya sendiri melalui tubuh Utsuwanya sendiri atau wadah Boruto. Kegagalannya memahami hal ini datang dari ketidakmampuannya memperkirakan dampak penyatuan mereka, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Otsutsuki sebelumnya kan. Semakin lama semakin jelas bahwa kehancuran yang diramalkan itu bukan milik Boruto, melainkan milik Momoshiki itu sendiri. Boruto masih memiliki dukungan dari Sasuke ya, Kashin, Koji, dan beberapa ninja Konagakure. Yang benar-benar kehilangan segalanya adalah Momoshiki. Rencana, kontrol, bahkan harapan hidup untuk kembali lagi sebagai dirinya sendiri. Dan potongan terakhir dari teori ini datang dari adegan masa depan yang dilihat Boruto yang memperlihatkan Kawaki dengan tanduk karma tahap keduanya. Sebagian orang percaya bahwa adegan itu terjadi saat Boruto kehilangan matanya itu demi melindungi Sarada kan. Namun sebenarnya itu adalah masa depan yang berhasil dihindari. Jika diperhatikan lebih seksama lagi, kemungkinan besar Kawaki telah membunuh Boruto dalam adegan tersebut. Tetapi dari sudut pandang siapa itu? Mungkin aja ya itu adalah sudut pandang Momoshiki sendiri yang menyaksikan kematiannya sendiri dalam tubuh si Boruto sendiri. Memang agak rumit sih ceritanya, tetapi itu bakal lebih menarik ya. Semua ini menjadi semakin masuk akal lagi jika diingat fakta bahwa alasan utama Kawaki ingin melenyapkan Boruto adalah mencegah kemunculan kembali si Momo. Dalam chapter 80 ketika Boruto ditangkap oleh tim Inoshi Kachou, Momoshiki menyarankan agar ia menyerahkan kendali tubuhnya. Dalam chapter 80 ketika Boruto ditangkap oleh tim Inoshi Kachou, Momoshiki itu menyarankan agar ia itu menyerahkan kendali tubuhnya agar bisa menghabisi mereka semuanya, tapi Boruto itu menolak ya. Untungnya Sarada itu mengirim Sasuke untuk menyelamatkannya sehingga masa depan yang penuh kehancuran itu berhasil dielakkan lagi. Jika saat itu Sasuke tak datang, Kawaki mungkin saja akan muncul dan membunuh mereka berdua, menyegel takdir yang dilihat Momoshiki di masa depannya. Momo sebenarnya tahu bahwa masa depan itu bisa dihindari. Itulah sebabnya ia mencoba memaksa Boruto untuk menyerah. Namun karena rencana itu gagal total, kini ia terjebak dalam kondisi menyakitkan, kondisi korban dari ramalannya itu sendiri. Lantas nakama, apakah ini benar-benar akhir dari Momoshiki? Ya belum tentu. Jika melihat pada pola dari para Otsutsuki sebelumnya, mereka itu terlalu beradaptasi saat menghadapi situasi sulit dan selalu seperti itu. Isshiki contohnya, ia pernah dikhianati Kaguya dan terpaksa hidup sebagai parasit dalam tubuh Jigen selama berabad-abad kan, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Bisa jadi Momoshiki sedang melakukan hal yang sama pula, menunggu, mengawati dan mencari celah untuk bangkit kembali lagi. Satu-satunya senjata yang dimiliki saat ini hanyalah kesabarannya itu ya. Mungkin ia sedang merancang strategi baru untuk bisa lepas dari kondisi menyatu dengan Boruto melalui karma itu atau sesuatu yang lain. Tetapi gimana caranya? Ya, untuk ngejawab itu, bayangkan aja ya seperti ini. Konsep Throne Soul atau Togedama, sebuah benda yang bisa menghidupkan kembali dewa pohon atau manusia yang terkait dengannya. Jika Boruto dianggap sebagai dewa yang hidup itu lalu dijadikan Throne Soul atau bahkan Togedama dan dimasukkan ke dalam kotak hitam, siapakah yang akan hidup kembali? Boruto atau Momoshiki? Itulah yang menarik. Jawabannya itu sederhana sih. Kotak itu akan menghidupkan kembali Boruto, tetapi kondisi Otsutsuki dalam dirinya tetap ada. Namun jika yang dihidupkan adalah Shinju versi Momoshiki, maka tubuh Boruto akan dihapus total karena 80% DNA Boruto kini adalah milik Momoshiki Otsutsuki nakama. Jika ada sistem pemulihan berbasis DNA, maka yang akan muncul adalah Momoshiki itu sendiri. Bukankah ini menarik? Namun karena mereka telah menjadi satu entitas besar, Otsutsuki Boruto ya hampir mustahil rasanya untuk memisahkan keduanya tanpa
konsekuensi besar. Artinya Momoshiki kini hanya bisa bertahan dan menunggu kesempatan yang benar-benar tak terduga untuk kembali itu. Karma sendiri memiliki kemiripan dengan teknologi seperti program tersebut ya, alat untuk melakukan sesuatu yang menarik pula di masa depan. Sistem yang ada dalam kinerja komputer, baik Karma maupun sistem yang ada dalam ilmu komputer sama-sama bekerja untuk menulis ulang, cetak, dan juga informasi data tersendiri. Bisa jadi inilah petunjuk akhir yang akan membuka jalan bagi Momoshiki untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ingat di mana chapter Boruto 2 Blue Vortex 21 keadaan makin berubah lagi ketika Mayu Sharingan Sarada Dewi Amaterasu sudah bangkit dan Boruto kembali datang ke medan pertempuran menyelamatkan gurunya Konohamaru itu. Segalanya bisa tertulis ulang dalam realita takdir singularitas Chiboten Direction itu nakama. Artinya bisa aja Momoshiki akan segera berbuat ulah di sana. Jadi kalau mau disimpulkan ya, kisah panjang tentang Momoshiki Otsutsuki membawa kita pada pemahaman bahwa kekuatan luar biasa tidak selalu menjamin kemenangan mutlak. Sosok yang semula begitu ditakuti karena mampu melahap dunia dengan karma dan kekuatan dewa perlahan-lahan mulai kehilangan kendali atas segalanya. Saat itu Boruto menjadi wadah jiwanya, Momoshiki berpikir ia telah menyiapkan langkah sempurna untuk bangkit kembali. Namun kenyataan berkata lain kan, bukannya mengambil alih sepenuhnya, ia justru terperangkap dalam kondisi tak berdaya, hanya bisa menyaksikan dunia dari balik mata Boruto itu. Perubahan karakter itulah yang menjadi sesuatu yang menarik untuk Boruto sendiri. Kini Momo tak lagi menjadi ancaman mutlak sebenarnya, melainkan simbol ironi takdir yang menggigit balik sang penguasa langit itu sendiri. Sekarang itu yang menjadi simbol ironi terbesar malah pada Ego Jubi nakama, dan juga adalah simbol menarik sendiri. Bakalan menarik kan jika terjadi bentrokan antara pohon dewa Shinju yang juga berevolusi ke para Ego Jubi sendiri menghadapi Boruto dalam mode Otsutsuki Momoshikinya. Ya segalanya bisa aja terjadi karena ramalan baru mungkin bisa aja tertulis ulang dalam singularitas Ten Direction. Nah kalian sendiri sepakat nggak tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi yang nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto 2 Blue Vortex ke depannya. Nah terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya teman-teman video ini sampai akhir, and we'll be come back again.